Shalom Sobat Kuliah Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, saya mendapat satu cuplikan video dari seorang ustadz yang mengcounter, mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu sudah tidak asli lagi, dan itulah sebabnya dia memberikan beberapa analogi untuk membuktikan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu sudah tidak asli lagi. Nah, seperti apa cuplikan videonya? Kita akan jawab bersama-sama menurut apa yang dia sampaikan. Mari kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk melakukan stage dari video abang. Ya, temanya adalah Bible atau Injil ini asli atau dipalsukan. Ya, perspektif Islam, Injil yang ada saat ini adalah sudah tidak murni lagi firman Allah, bukan 100% firman Allah. Lalu kemudian teman-teman Kristen seringkali mengatakan kalau memang ini adalah Injil yang tidak asli, kalau begitu tunjukkan di mana Injil yang aslinya, perlihatkan kepada kita, hadirkan Injil asli kalau memang Injil yang sekarang ini adalah palsu. Nah, pandangan seperti itu sah-sah saja. Ya, benar, nggak ada yang salah. Tetapi untuk membuktikan sebuah produk asli atau palsu, kadangkala kita tidak perlu menghadirkan barang yang aslinya. Untuk membuktikan sebuah produk itu palsu atau imitasi ataukah asli, cukup dengan melakukan uji material. Sebagai contoh, misalkan Anda punya emas, ya, anggaplah ini misalkan emas. Lalu saya bilang, oh, emas ini imitasi. Terus kemudian Anda akan mengatakan, kalau emas ini imitasi, tunjukkan mana emas yang murni, emas yang asli. Maka saya bilang, saya bisa buktikan bahwa emas ini imitasi atau asli tanpa harus memperlihatkan emas yang aslinya. Caranya gimana? Caranya adalah emas ini kita gesekkan ke logam. Ya. Kalau emas ini terjadi perubahan warna, maka pasti itu emas imitasi. Sebab emas itu adalah logam mulia, tidak mungkin berubah warna. Atau misalkan kita teteskan asam, ya, kalau terjadi reaksi dan perubahan warna, maka dipastikan emas ini imitasi, bukan asli. Nah, pembuktian terhadap Injil imitasi atau dipalsukan atau terkorupsi bisa kita lakukan dengan menguji material dari Injil. Caranya salah satu adalah melihat apakah ada ayat-ayat yang kontradiksi di dalamnya. Sebab firman Allah tidak mungkin ada kontradiksi. Kalau terjadi kontradiksi, sudah dipastikan itu bukan firman Allah. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, itu adalah analogi sekaligus juga pernyataan yang secara terang-terangan Ustadz ini beritahu kepada kita, ya. Apakah analogi yang disampaikan oleh Ustadz ini dapat dipercaya? Tunggu dulu ya, kita akan bahas bersama-sama. Teman-teman, dia memberitahukan di awal bahwa kitab mereka sendiri sudah memberitahu bahwa Alkitab kita itu tidak lagi asli, tidak 100% keasliannya. Dan ketika itu diberitahu, orang Kristen menjawab, kalau begitu karena sudah tidak asli lagi, sekarang tunjukkan kepada kami mana yang aslinya. Nah, itulah sebabnya Pak Ustadz ini membantah, mengatakan untuk membuktikan keaslian dari suatu produk, kita tidak perlu menghadirkan produk yang asli itu. Cukup menguji materialnya saja, apakah itu asli atau tidak. Teman-teman, dia mengatakan kalau seandainya Alkitab itu kontradiksi di akhir videonya, itu berarti Alkitab itu sudah tidak lagi asli. Berarti itu sudah terkorupsi, katanya tadi, ya. Apakah logika beliau itu dapat
kita jadikan acuan untuk membuktikan keaslian Alkitab? Saya akan jawab di sini. Penganalogian antara pembuktian Alkitab dengan pembuktian emas yang dia pakai itu sangat-sangat tidak cocok dan tidak tepat untuk disandingkan. Karena emas dan Alkitab itu adalah dua hal yang berbeda. Anggaplah antara langit dan bumi. Itu tidak sama. Jadi sangat tidak cocok ketika membuktikan keaslian Alkitab dengan menyandingkannya dengan emas. Harusnya begini ya, kalau kita ikuti logika dia. Harusnya untuk membuktikan emas itu asli, dia harus disandingkan dengan logam yang lain. Seperti perak, ya, permata, berlian, begitu ya. Dia harus diuji keasliannya. Karena dia sama-sama logam. Kalau kita pakai cara yang sama seperti membuktikan emas keasliannya dan kita pakai cara seperti itu juga untuk membuktikan keaslian Alkitab, itu adalah logika yang cacat ya. Itu tidak dapat digunakan untuk membuktikan keaslian Alkitab. Nah, karena itu di akhir tadi dia katakan setelah memberikan analogi tersebut, dia mengatakan Alkitab juga harus diuji produknya. Kalau ada yang kontradiksi, itu berarti sudah tidak asli lagi, sudah terkorupsi. Berarti Alkitab orang Kristen sudah tidak asli lagi. Karena ada kontradiksi. Teman-teman, untuk mengerti Alkitab, Anda tidak hanya perlu satu pengertian saja. Anda perlu belajar banyak, belajar sejarah, belajar budaya, belajar konteks Alkitab, belajar latar belakang dari setiap teks, lalu menemukan makna dari setiap teks tersebut, dan juga akhirnya Anda akan menemukan makna dari setiap apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi tidak semudah logika yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini. Itu adalah logika yang dangkal dan cacat ya, logika falasi. Karena itu teman-teman, saya memberikan satu statement saya. Yang asli itu tidak mungkin meniru yang palsu. Anda mengerti kalimat saya ini? Alkitab sudah ada terlebih dahulu dan dia tidak mungkin meniru yang palsu. Dan untuk membuktikan Alkitab, Anda tidak perlu menawarkan yang tidak cocok kepada Alkitab. Karena itulah di akhir video ini saya memberikan satu kutipan atau jawaban saya dari Pak Ustadz ini. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Amsal 26 ayat 5. Saya menanggapi seperti cara dia berlogika dan mengcounter logika falasis yang terlihat di dalam pengertian, penyampaian yang dia sampaikan kepada banyak orang. Kiranya video ini boleh menjawab dan juga boleh mengedukasi kita. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.